Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhotun." Menuntut ilmu itu fardu. Pakai lapatnya fardhoh, sigotnya sigot mubalaghah, artinya sangat fardu. Nih, Nabi menyuruh kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Fardunya juga sangat fardu. Dari kapan tuh kita wajib menuntut ilmu? Minal mahdi ilallah, dari mulai keluar lobang sampai masuk lobang. Ini wajib nuntutnya, bisanya nggak wajib. Nuntutnya wajib. Bisa mah urusan Allah. Ada orang yang belajar 40 tahun Ibnu Hajar nggak bisa-bisa. Ada orang yang belajar 5 tahun ngaji Quran belum juga bisa. Betul nggak? Ada juga yang udah SMA belum bisa baca Quran. Banyak gitu. Itu bisanya nggak wajib, tapi belajarnya yang wajib. Tapi kan menurut akal kalau orang belajar masih nggak bisa, di situ tuntutlah, bukan cari, tuntut. Nih makanya orang salah paham. Kan beda, nyari sama nuntut beda, betul nggak? Kalau nyari mah terserah lah, mau dapat mau kagak nama nyari. Tapi kalau tuntut, gua tuntut tuh kemana aja, sampai ke meja hijau dituntut, betul nggak? Kalau belum sampai dapat jangan katakan gua, jangan sebut gua kalau sampai lu nggak kejeblos, betul nggak? Itu namanya nah itu namanya nuntut. Berarti sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan dari semarotan watoli alpamarroh, belajar 1 kali dituntut tuh di rumah sampai 10 kali, sampai 1000 kali, pantas bisa. Karena kalau sekarang mah anak sekarang mah cuma ngaji doang, nggak niatnya nggak ngaji, niatnya hanya belajar doang, nggak betul-betul nuntut. Kan kalimatnya nuntut itu. Tuntut kan, betul nggak? Bagaimana sih orang dituntut masalah sampai ke meja hijau, betul? Ada permasalahan dituntut tuh, gua tuntut sampai ke pengadilan, bila perlu gua cari pengacara yang kondang biar sampai dapat, betul? Nah kita juga begitu, ilmu itu harus kita tuntut. Bagaimana caranya supaya dapat? Bila perlu kita minta doa sama kiai, minta doa sama sepuh. Bila perlu kita cari doa yang kira-kira manjur biar kita supaya dapat begitu. Sebab kenapa? Ya Allah, anak ilmu itu penting. Sehingga Nabi mengatakan man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, kan? Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen dunia harus pakai ilmunya, pengen akhirat harus pakai ilmunya, pengen keduanya harus pakai ilmunya. Cari cewek kalau nggak pakai ilmunya dapat nggak? Nggak dapat. Cari istri yang soleh nggak tahu ilmunya nggak dapat. Begitu. Jadi harus tahu ilmunya. Jadi kalimat ilmu itu adalah utlubul, harus betul-betul kita tuntut. Bagaimana tuntut? Kata Imam Nawawi mengatakan dari semarotan watoli alpamaro, belajar 1 kali di rumah diulang 1000 kali, pantes. Imam Nawawi apal tuh Quran, pantes. Imam Nawawi itu Yasin apal. Kamu kalau pengen Yasin apal gampang, Yasin itu diulang sampai 1000 kali, apal nggak? Pasti itu udah pasti. Jadi kan sebut juga yakhruju min butunihim la ya'lamuna syai'an, semua manusia keluar dari perut ibunya nggak ada yang tahu, betul nggak? Nggak tahu sesuatu. Kata sesuatu tergantung dari kitanya yang nuntutnya, bener nggak? Kitanya yang jadanya manjada wajarnya bener nggak? Kalau emang belajar udah taruh aja, nggak pernah diulang, nggak dapat kita. Kan dituntut bagaimana caranya? Caranya bagaimana supaya berhasil, itu namanya kita menuntut. Yuk. Nah jadi kalau kita pengen bisa, bagaimana caranya itu ilmu kita ulang. Dulu saya paikin kalau ngaji tuh, kalau belum bebusak, kalau belum disuruh sama kiai pindah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur,
Alhaakumut takatsur. Dulu ngaji ayat-ayat. Alhaakumut takatsur, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Terus diulang-ulang. Kalau belum suruh kiai pindah belum. Nggak tahu, sengaja tuh kiai berulang-ulang, dia didiamin aja sampai udah 40 balik baru suruh pindah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir tuh. Sekarang anak sekarang ngaji disuruh bukan pindah sendiri. Betul. Apalagi sekarang anak sekarang ngaji pindah-pindah. Ngaji di sini, ntar belum bisa belum apa pindah lagi ke sini, ke kiai ini, pindah lagi kapan bisanya. Nah inilah, so kenapa nanti kamu sekarang nggak keduhung, sekarang tidak ada penyesalan, entar udah punya anak, udah punya bini baru nyesel nggak punya tuh ya harus. Kemudian ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu agama. Ilmu agama, ilmu yang menyangkut masalah ubudiyah, ilmu agama, ilmu yang tentang ibadah. Kalau sholat wajib berarti menuntut ilmu tentang sholat wajib. Dagang wajib cari yang halal, berarti ilmu tentang dagang wajib kita pelajari. Ilmu tentang sholat itu wajib kita pelajari ilmu tentang sholat. Dari mulai air, dari mulai najis, dari mulai praktek wudhu, dari mulai rukun wudhu, dari mulai batal wudhu, dari mulai makruh wudhu. Kenapa? Karena sholat itu wajib, berarti kita harus tahu yang wajib pelajari, berarti tentang ilmu tentang sholat. Dagang, bagaimana caranya supaya kita mencari halal? Maka kita harus tahu tata cara dagang, mana yang riba, mana yang syubhat, mana yang halal, itu harus tahu. Sebab kalau kita dagang nggak tahu ilmunya bahaya. Nanti riba, bohongin orang, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Nah, makanya kita harus tahu ilmu tentang dagang. Kita juga harus tahu ilmu tentang apa? Tentang nikah. Bagaimana caranya supaya kita halal megang perempuan, supaya kita halal menggendeng perempuan? Tahu ilmunya tentang munakahat, tentang pernikahan. Tuh, jadi harus tahu ilmunya. Jadi kalau kita nggak tahu ilmu bahaya ini. Ya, semuanya kalau nggak tahu ilmu, sehingga Nabi bersabda al ilmu nurun. Ilmu itu orang kalau punya cahaya di mana aja sama orang dicari. Orang punya ilmu di mana dicari, betul. Walaupun di atas gunung oleh orang dicari. Walaupun di tengah-tengah pulau oleh orang dicari. Walaupun di tengah-tengah hutan oleh orang dicari. Tandanya orang yang punya ahli mekanik motor, bagus tuh orang di mekaniknya tuh, rapih kerjanya. Kemudian kalau kita ke situ nggak bakalan cacat, nggak bakalan kecewa, bagus hasilnya. Kira-kira sama orang dicari nggak? Dicari. Nah kita juga kalau sudah punya ilmu dicari sama orang. Nih, oleh karena itu anak-anak muda ayo zaman sekarang, apalagi zaman sekarang tanpa ilmu bahaya ya. Tanpa ilmu kita bahaya di hidup. Ya sasar. Ya, al jahlu dororun. Orang yang bodoh itu doror, sesat, sengsara, susah. Ada orang yang narik gerobak sampai lihat, sampai dia keringetnya kebool-bool. Pak, kenapa Bapak narik gerobak? Pak, kalau saya punya ilmu nggak mungkin saya narik gerobak. Nggak mungkin saya narik gerobak sampah kalau punya ilmu. Karena saya nggak punya ilmu. Baca nggak bisa, nulis nggak bisa, baca kitab juga nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Inilah saya akibatnya orang yang punya ilmu. Akhirnya tidak ada cari kerjaan kecuali mengandalkan tenaga. Kan ada orang yang pakai tenaga, ada pakai otot, ada pakai otak, ada juga pakai gentak. Orang cari duit nih, ada yang pakai otot, betul nggak? Tenaga, betul. Ada pakai otak, betul. Ilmu
para cendikiawan, ada juga pakai gentak. Apa pakai getak? Ini biasanya tukang-tukang palak pakai getak. Preman-preman pakai getak. Ya, jadi ilmu apa? Ilmu agama yang wajib kita pelajari. Yang kedua, ilmu tauhid. Kita wajib mengenal Allah. Kalau kita wajib mengenal Allah, berarti kita wajib tahu juga ilmu bagaimana caranya mengenal Allah. Berarti ilmu tauhid pun kita wajib pelajari. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mempelajari ilmu tauhid. Sebab kenapa? Kalau kita tidak kenal Allah, sholat Allahu Akbar, yang kita sembah itu siapa? Nggak bakal nyampe kita kalau nggak kenal. Ya, Masya Allah, kita kalau nggak kenal nggak bisa nyampe. Makanya bagaimana supaya sholat kita diterima, supaya kita sampai, supaya benar yang kita sembah itu Allah, harus tahu dulu ilmunya. Ilmu tata cara mengenal Allah, berarti wajib itu ilmu tauhid. Ilmu sifat 20 itu wajib. Wujud, qidam, baqo itu wajib. Masya Allah. Kemudian bagaimana kalau ilmu tentang ketatanegaraan? Kita juga mesti bisa ilmu tentang hukum negara. Sebab kenapa? Kalau kita tidak bisa, nanti kita akan dibohongi, betul nggak? Nah itu juga kita harus tahu situasi, membaca. Santri harus tahu, harus bisa membaca situasi negara, biar kita jangan salah ngomong. Zaman sekarang kalau salah ngomong bahaya, betul. Makanya harus tahu ilmu. Wah, sekarang kan salah-salah dikit aja comot, betul nggak? Ngomong sedikit comot. Kita harus tahu situasi bagaimana omongan kita supaya jangan kita terjerumus, supaya jangan kita salah. Maksud supaya kita terus dakwah berjalan langsung. Itu harus punya ilmu. Ya, harus punya ilmu. Nih. Jadi ilmu yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu tentang sholat, karena sholat itu wajib, berarti mencari ilmu itu wajib. Mencari ilmu tentang sholat. Baca Quran wajib, berarti kita mempelajari Quran wajib. Kenapa? Sholat kalau baca Fatihahnya nggak benar, nggak sah. Berarti kita wajib baca Quran, wajib ngaji Quran, wajib belajar Quran. Sehingga Nabi mengatakan, ya, malam yujawidil Quran bahwa asimun. Siapa orang yang baca Quran tanpa tajwid, berarti dia berarti kita belajar Quran wajib. Nih, minimal anak-anak muda ini bisa baca Quran, minimal bisa baca Quran. Sebab kenapa? Nanti kalau kamu nggak bisa baca Quran, aduh, nyesel. Paling nyesel orang kalau sudah tua nggak bisa baca Quran. Apalagi kita punya anak nggak bisa baca Quran, udah punya istri nggak baca Quran. Nih, perempuan sebelum punya suami harus bisa baca Quran. Laki-laki sebelum punya istri harus bisa baca Quran. Kenapa? Kalau udah bisa baca Quran, ilmu mah nggak bakal busuk. Kita selalu bisa baca Quran. Disuruh mimpin tahlil, siap. Disuruh marhaban karena bahasa Arab, siap. Disuruh jadi imam, siap nggak? Siap. Coba orang nggak bisa baca Quran suruh jadi imam, waduh, bisa-bisa gemeter, bisa-bisa jatuh, bisa-bisa ngempuluyuk. Tapi kalau sudah baca Quran, apalagi baca Qurannya hebat, ilmu fikihnya bagus, wah, jadi imam siap, khutbah Jumat siap, mimpin tahlil siap, mimpin marhaban juga siap. Nih, sekarang kalian belum ada penyesalan. Ntar kalau sudah tua baru nyesal. Nah, oleh karena tidak ada kata terlambat. Yuk belajar yang benar. Tidak ada kata terlambat, belajar yang benar. Sehingga Nabi mengatakan, ya, pernah Nabi berwasiat kepada sahabat Nabi, ya Aba Dzarin, hei, ya benar Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kalian di majlis ilmi, la yamassu qalaman, enggak megang pena, wala yaktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun, khairun laka, lebih baik bagi kamu, itki alfi rogobatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 bud. Bagaimana? Hayangin tuh, nuntut ilmu itu pahalanya besar, manfaatnya besar. Bahkan tidak ada yang paling afdol ibadah itu kecuali menuntut ilmu. Nabi pernah berjalan di satu malam, ada orang yang wiridan, Nabi senang. Ada orang yang baca Quran, Nabi senang.
Ada orang yang kumpul-kumpul muzakarah, Nabi senang. Ada orang yang taklim, langsung Nabi ikut. Itulah tanda taklim, tanda belajar lebih daripada segalanya. Tuh, ya. Jadi ilmu. Kemudian di samping itu pula anak sekalian, ilmu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ta'alam fa innal ilma zayyinu li ahlihi. Belajarlah, sesungguhnya ilmu itu akan memperindah kepada yang punya. Ilmu itu akan memperindah bagi yang punya ilmu. Kira-kira beda nggak penampilan yang punya ilmu sama nggak, beda nggak? Kalau orang yang punya ilmu indah, ucapannya indah, betul. Kemudian akhlaknya juga indah, sholatnya juga. Lihat, sholat yang punya ilmu sama enggak beda. Yang punya ilmu bagus, sholatnya indah dilihat. Perempuan juga yang punya ilmu yang enggak beda. Perempuan yang punya ilmu tuh dipandang yang manis, bercahaya, nur. Sebab orang yang punya ilmu tuh cahaya. Kata Nabi, al ilmu nur, cahaya, cahaya jiwanya, badannya juga bercahaya, mukanya bercahaya. Lihat ulama-ulama, Masya Allah, bercahaya, badannya bercahaya, apalagi wajahnya. Masuk ke dalam rumah, rumahnya bercahaya. Masuk ke dalam kamar, kamarnya bercahaya. Masuk ke dalam mobil, mobilnya bercahaya. Tuh, jadi ilmu itu bisa menghiasi orang yang punya ilmu. Masya Allah, orang yang punya ilmu, Masya Allah, lama-lama pakainya juga bagus, mobil juga lama-lama bagus. Ada nggak orang yang punya ilmu mobilnya butut? Nggak ada. Betul nggak? Mobilnya Pajero, mobilnya bagus berapa? Itu ilmu. Coba kita nggak punya ilmu, Masya Allah, jangankan beli mobil, motor aja nggak kebeli. Betul nggak? Ilmu itu sudah Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Cuman punya ilmu itu harus sabar. Yang pertama, kalau kamu menuntut ilmu, niatnya lillahi taala. Niat menuntut ilmu karena Allah. Yang kedua, niat menuntut ilmu apa? Mencari ilmu, hilangin kebodohan, cari kebenaran. Itu tuntut ilmu, ya. Tujuannya tak menghilangkan kebodohan, mencari kebenaran. Itu tuntut ilmu. Jadi kalau kita misalkan contoh mencari pengetahuan, menghilangkan kebodohan, berarti setelah kita tuntut ilmu dihafal di rumah. Dihafal doa kunut, dihafal tahiyat, dihafal. Kemudian doa wudu dihafal. Kemudian doa sujud sahwi dihafal. Itu tandanya kita menuntut ilmu. Dan orang menuntut ilmu kan kata Nabi, kun aliman, jadi kamu orang alim. Nih wajib kita semuanya, kata Nabi, kalian harus menjadi orang yang alim. Alam itu apa sih? Orang yang ngajar. Wajib kalian dituntut oleh Nabi untuk ngajar. Kalau nggak ngajar kalian dosa. Bagaimana Pak Ustadz, saya bukan nggak mau ngajar tapi tidak punya ilmu. Nah, kalau kalian tidak bisa ngajar, maka dituntut sama Nabi yang kedua, kun aliman au muta'aliman. Tuh. Jadi kalau kita nggak ngajarin dosa, bagaimana supaya kita nggak dosa ini ngajar? Kadang-kadang nggak ngajar, maka kata Nabi, kalau kalian tidak mau dosa, tidak ngajar, maka kalian harus muta'aliman, harus belajar. Tuh. Supaya kita tidak dosa hidup ini, bagaimana? Belajar. Ayo belajar ini. Kalau belajar kita nggak dosa, udah kita nggak ngajar. Nah, bagaimana supaya kita nggak dosa ini dalam situasi kita nggak ngajar? Kata Nabi, kalau kamu nggak mau dosa, kamu karena tidak mau ngajar, kun aliman au muta'aliman, belajar. Belajar ilmu, ngaji terus. Yang ngaji itu kalau bisa jangan satu tempat, tuh malam ngaji, ngalem ngaji. Kalau punya duit mah kita khusus ngaji pesantren. Cuman kita kan pesantren itu zaman sekarang maka Masya Allah mesti punya modal. Iya. Cuman kata Nabi, manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguh, insya
Allah apalin, dua kunut apalin, tahiyat awal apalin, rukun-rukun wudu apalin. Bahkan yang bagus kita bawa buku, bawa pulpen, ditulis, kita tulis, di rumah diapalin. Tuh, itu tanda orang belajar. Kalau belajar kan bawa buku, bawa pensil, itu namanya belajar. Pak Ustadz, saya nggak bisa nih, nggak bisa nulis. Bagaimana? Nggak bisa baca. Mustami'an. Kalau kamu memang nggak bisa belajar, nggak bisa nulis, kemudian nggak bisa baca, mustami'an, dengerin aja. Dengerin, kita kan ngaji denger nih. Ngaji kuping. Tapi kalau ngaji denger, walaupun kita misalkan contoh, lama-lama ngedenger. Makanya kalau ngaji kuping ini gampang. Kita punya handphone, setel handphone kita, rekam. Begitu pas direkam, kemudian pulang dari rumah, setel terus, ulang-ulang. Ketika Ustadz membaca doa, diulang-ulang sama kita sampai masuk tuh ke dalam hati kita. Itu namanya orang yang jada sungguh-sungguh. Hidup ini jangan main-main. Kita harus serius. Ya, hidup ini serius. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus serius. Gak boleh main-main hidup ini. Sebab kenapa? Masya Allah, kalau kita main-main nanti nyesel. Ya Allah, saya nyesel kenapa dulu nggak benar-benar belajar. Saya dulu nyesel kenapa dulu nggak betul-betul ngapal. Coba kalau udah bisa, kalau ngapal Yasin apal kali, baca Quran bisa kali. Nanti kalau udah dewasa baru. Ya, pernah ada orang dicari, saya dicari, ada orang meninggal. Zaman sekarang kan meninggal kadang-kadang kan minta dibacain Quran kan. 1 malam, 2 malam, sampai 7 malam. Pengen cari orang yang bisa baca Quran. Kamu bisa nggak baca Quran? Nggak bisa Pak Ustadz. Nggak bisa nggak baca Quran? Bisa sih bisa, belum lancar Pak Ustadz tuh. Sekarang ada yang dicari yang baca Quran lancar sulit. Sesuai dengan makrotnya, sesuai dengan huruf-hurufnya, sulit. Nah, sebelum terlambat, ayo, nggak ada kata terlambat, nggak ada terlambat. Ayo, banyak kok kiai-kiai, banyak ustadz belajar. Datang ke rumah, Pak Ustadz, saya pengen belajar baca Quran. Tuh, belajar baca Quran itu nggak cukup setahun 2 tahun. Fatihah aja nggak cukup 5 tahun. Buat bisa baca Fatihah itu nggak cukup 5 tahun. Buat bisa makhrajul huruf nggak cukup 5 tahun. Jadi terus, sekarang kan anak sekarang Masya Allah paling baca Quran, belajar Quran TK sampai SD, SMP udah malu, SMA juga malu. Betul nggak? Nah, ayo jangan sampai nanti kalian nyesel nanti udah tua. Ya, orang yang paling nyesel adalah orang yang nggak bisa baca Quran. Nyesel. Nah, sekarang kamu belum nyesel, ntar kalau udah nanti bermasyarakat di masjid, bermasyarakat nanti di masjid taklim, ya, orang baca Yasin, dia membaca ya latennya Yasin. Kenapa? Karena nggak bisa baca Quran, yang baca lah. Jangan sampai. Ayo, ini penting, ya, penting. Ayo, sekarang kan ada sistem cepat kan. Iqra kan sistem cepat baca. Itu Iqra kalau betul-betul belajar benar, setahun bisa baca. Yang penting jangan putus-putus belajarnya. Yang penting betul-betul dihafal, betul-betul dipelajari. Iqra itu dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu setahun kalau betul-betul nggak putus-putus belajar tiap malam. Kemudian belajarnya manjada wajada bisa. Ya, setahun pasti bisa. Cuman kan namanya belajar banyak rintangan, banyak hambatan, betul. Banyak godaan. Ya Allah, jangankan belajar, kita kerja aja ada males enggak? Aduh, kerja males amat ya, apalagi hujan. Badan kurang sehat, males Tuh. Cari duit aja males, betul. Apalagi cari ilmu. Nah, ini anak sekalian, ini penting. Itu kenapa untuk masa depan kalian nanti. Ya, sebab kenapa hidup tanpa ilmu itu hampa. Hidup tanpa ilmu Sholat juga kalau nggak ada ilmunya hampa. Baca Quran tanpa ilmu hampa. Baca sholawat tanpa ilmu hampa. Puasa tanpa ilmu hampa.
Tapi kalau kita punya ilmu baca Quran enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, enak. Salat pakai ilmu, Allah nikmat. Tuh. Ya, tidak akan mendapati nikmatnya ibadah kalau tanpa ilmu. Tuh. Jadi ilmu. Kemudian yang kedua, kita wajib juga harus belajar ilmu fikih. Tadi ilmu pertama ilmu tauhid. Juga kita harus belajar ilmu fikih. Mana ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu cabang, ilmu furu'iyah tentang ubudiyah, ya, tentang muamalat, tentang munakahah, tentang jinayat, itu perlu. Tentang ubudiyah berarti tentang sholat, itu tentang ubudiyah, hubungan langsung, namanya hubungan vertikal antara kita dengan Allah, itu namanya bab ubudiyah. Sholat, puasa, baca Quran, itu namanya bab ubudiyah, bab tentang ibadah, itu pun harus pakai ilmu. Ya, yang kedua, bab muamalat tentang dagang, itu tentang muamalat, hubungan dengan manusia. Kemudian tentang syarikat kerja, tentang bisnis, tentang bergaul, itu namanya bab muamalat. Ada juga bab munakahat, bab tentang nikah. Itu mesti punya ilmunya nikah. Kalau nggak punya ilmu nikah bahaya. Kenapa? Kalau kita nggak punya ilmu nikah, orang sembarangan ngucap. Banyak anak muda nggak tahu ilmu nikah, sembarangan ngucap kalimat cerai, ngucap kalimat pisah, karena nggak tahu ilmunya, sehingga bisa dilalap. Ada seorang suami ngomong kepada istrinya, gua talak lo, gua pisah lo, busulah. Nah, karena nggak tahu ilmunya, yang akhirnya berantakan rumah tangga. Nih, wajib kita punya ilmu, ya, wajib. Tentang jinayat, tentang hina, apa itu jinayat? Tentang hukum-hukum had, hukum-hukum tentang had, tentang hukum curi, kemudian hukum tentang zina, hukum tentang merampas, hukum tentang membunuh, itu nanti ada di jinayat. Itu semuanya harus punya ilmunya dan wajib kita belajar. Yang kedua, anak sekalian, kita tadi niat karena Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan, mencari kepentingan. Yang ketiga adalah tujuan ibadah. Nuntut ilmu itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Tujuannya takwa. Apa takwa? Supaya kita takut sama Allah. Kalau kita udah tahu kan yang haram, kita tidak akan laksanakan. Kalau kita tahu yang wajib, kita laksanakan. Kemudian anjuran kita laksanakan. Kemudian sesuatu yang diperbolehkan kita laksanakan. Sesuatu yang tercela, yang makruh, kita tinggalkan. Tuh, itu tujuan supaya kita takwa. Supaya kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tujuan nuntut ilmu itu apa? Untuk mempertahankan agama. Supaya agama itu harus ada sepanjang masa. Sebab kenapa? Islam itu hancurnya bukan karena enggak ada umat Islam. Islam itu hancurnya bukan karena umat Islam sedikit. Islam itu hancurnya kalau umat Islam tidak paham tentang agama Nah, oleh karena itu kita pertahankan ini ngaji nih. Ini ngaji cara kita mempertahankan agama. Supaya agama jangan punah, maka kita ngaji. Sholat yang 5 waktu itu cara untuk mempertahankan agama. Kalau nggak ada sholat 5 waktu berarti punah agama. Jadi tujuannya adalah li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu, itu ngaji. Coba kalau di kampung itu nggak ada yang bisa baca Quran, berarti padam untuk agama. Padam, masya Allah, padam itu agama. Nggak ada yang bisa baca Quran, padam agama. Makanya tujuan kalian ngaji itu adalah untuk menegakkan agama, li'ilahi kalimat. Nanti yang kedua, supaya bisa apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, supaya bisa kita menyuruh orang yang berbuat baik, supaya kita bisa melarang orang melaksanakan kemungkaran. Kalau kita udah punya ilmu, kalau kita nggak punya ilmu nggak bisa.
Nggak bisa kita. Seperti Habib Rizik kita nggak bisa kalau nggak punya ilmunya. Seperti ulama Jalur MZ kita nggak bisa kalau nggak punya ilmunya. Nggak bisa seperti Kiai Jamal, nggak bisa kalau kita punya ilmunya. Seperti kiai-kiai yang ceramah kemana-mana, dia ta'muruna al-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, nggak bisa kalau kita nggak punya ilmunya. Jadi kalau kita pengen ta'mil murad, kalau kita melaksanakan ta'muruna 'anil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, harus punya ilmu. Nah, ini penting anak sekalian. Ya, ini yang pertama tadi niat yang tulus. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat tulus, duduknya aja kata Nabi itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Duduknya doang. Niat taklim, duduknya doang. Ini kita lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jangan 1001 aja kita. Budak itu diperkirakan 25 juta. Budak itu sama aja dengan satu ekor unta merah. Unta merah itu kalau zaman sekarang 50 juta. 50 juta kali 1000. Wah. Tuh. Kemudian pindahnya kita dari rumah nintakola lihat ta'alama baba minal ilmi ghafarlahu dzunubahu qabla tua. Siapa orang yang berangkat dari rumah menuju tempat ini, kita sebelum melangkah dosa kita sudah diampuni. Ibu bapak kita sudah diampuni. Orang tua kita sudah diampuni, guru-guru kita sudah diampuni. Apalagi kalau kita mengamalkan ilmu Allah. Ya, kata Kiai mesti rajin baca sholawat. Orang tuanya yang ada dalam kubur yang tadinya diadab nggak jadi diadab lantaran anaknya baca sholawat. Kata Kiai mesti rajin tahajud malam, dia tahajud malam. Orang tuanya sedang diadab dalam kubur nggak jadi, kenapa? Karena dia baca Quran, baca tahajud tuh. Itu hikmahnya, masya Allah. Ilmu itu bukan hanya untuk kita, ya, bukan untuk kita. Sehingga kata Nabi, al ilmu imadul bilad, ilmu itu tiangnya negara. Negara ini akan kuat kalau pemuda-pemudanya punya ilmu, tapi negara ini akan runtuh kalau pemuda-pemudi tidak punya ilmu. Lihat Cina, apa yang tidak dikuasai sama Cina? Sekarang Cina semuanya sudah masuk ke seluruh negara, ke negara Eropa masuk, ke negara Asia sudah masuk, ke negara Afrika masuk. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Pantas Nabi dulu mengatakannya, utubul ilma walau bisin, tutuplah kalian ilmu walaupun ke negeri Cina. Pantas Nabi mengatakan Cina bener. Sampai saiki Cina apa yang gak bisa? Dia nyiptain virus bisa, bikin vaksin bisa, betul nggak? Itu nuklir bisa, sampai telur palsu bisa tuh Cina. Telur kan ada yang palsu, itu buatan Cina itu. Bisa tuh Cina bikin. Kenapa? Dengan coba kalau nggak punya ilmu, bagaimana mau bisa? Apa yang nggak bisa diciplak sama Cina? Kenapa? Karena dia itu tanpa hari, tiada hari tanpa nuntut ilmu. Pantas orang Cina itu sipit-sipit matanya, baca terus, baca terus, betul nggak? Baca ngapal, baca ngapal, baca ngapal. Kalau kita matanya blok-blok. Kenapa? Lihatnya handphone melulu. Mending yang dibaca Quran, yang dibaca melutut melulu. Mensos terus, tanyain terus, kadang-kadang kagak bener. Tuh, ya, anak sekali, oleh karena itu penting. Ini ilmu, ya. Sekarang kita bisa tertawa. Sekarang, sehingga Nabi mengatakan, man kasura dhakuhu kasura hasduhu. Siapa orang yang sekarang banyak tertawanya, nanti tua banyak nangisnya. Tapi kata Nabi, man kasura hasduhu kasura dhakuhu. Siapa yang muda dia banyak nangisnya, entar udah tua baru ketawanya. Lagi muda banyak nangis, baca Quran, orang-orang pada bebas jam baca Quran, ngapal, baca Quran, ngapal terus, sehingga udah tua baru dia menikmati hasil ilmu. Ini boleh nanti hari ini saya pengen bicara, entar 20 tahun baru terngiang betul tuh omongan Pak Ustadz, betul tuh omongan guru. Sehingga orang tua entar lo udah gede kerasa nggak punya ilmu. Orang tua kan ngomong,
Ayo makanya belajar ilmu. Ntar udah gede, nanti udah tua baru kerasa lu nggak punya ilmu. Subhanallah, pantas ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita nuntut ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah kesian sama kita, supaya kita jangan sampai hidup ini susah, jangan sampai hidup ini mudarat dunia dan mudarat akhir. Kalau orang nggak punya ilmu bisa mudarat akhirat, menurut dia. Ya, pakuluman bego ilmi ya amalu madudatun balu gak punya ilmu, semua amalnya ditolak. Sholatnya nggak sah, wudunya nggak sah, karena nggak punya ilmu. Tuh, masya Allah. Oleh karena itu, yuk kita mulai besok harus bawa Quran, bawa buku, ditulis, belajar di rumah, dihafalin 1000 kali, insya Allah nanti hafal. Bila perlu satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, 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 Yasin. Besok tambah lagi, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'an. Besok lagi tambah, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka terus. Jangan, kalau belum 1000 kali jangan berhenti. Jangan 1100 aja, insya Allah apa. Yang penting tadi apa kuncinya, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah berhasil. Ayo, masih banyak waktu, kalian ini masih banyak waktu. Masa depan kalian masih panjang, ya. Pemuda-pemuda juga masih panjang. Ilmu itu mudah, ya. Ilmu itu tidak susah. Yang susah kenapa kita? Karena kita bikin susah, ya. Kenapa? Karena kita malas. Wajar oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang begini. Kita belajar nggak langsung bisa, nggak langsung hafal. Besok kita hafal, nih sekarang udah hafal, besok lupa. Ya Allah, kok lupa lagi ya? Kemarin waktu saya hafal tuh Yasin 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizur rahim. Hafal, kok besok nggak hafal lagi? Itulah namanya ujian. Jangan putus asa, apalagi entar juga nempel. Kan kita kadang-kadang jangankan ilmu, kita beli pisau, kita taruh, kadang-kadang lupain di mana nih saya taruh pisau. Kenapa? Karena kita nggak dipegang. Coba kalau diulang terus, mau tidur dibaca, mau makan dibaca, mau buka bangun tidur dibaca, terus dibaca. Orang-orang lagi jalan-jalan, kita lagi duduk dibaca lagi. Sekarang kan enak, ada handphone, tinggal dipoto aja, plot. Aduh, sekarang mudah ya, tinggal maunya, betul. Cuman sekarang tinggal maunya doang, mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara untuk mencari ilmu, mudah. Subhanallah, mudah. Ya. Bisa. Barangkali kan ada orang yang sampai nanya melalui Bluetooth. Silakan saja melalui Google. Silakan, cuma nanti kudu diajiin dulu sama kiai, sama ustaz. Pas saya ini nanya sama Google, kira-kira bener gak? Diajiin lagi. Subhanallah. Oleh karena itu janganlah putus asa, janganlah berhenti nuntut ilmu. Ya, jangan pernah. Kenapa? Karena nuntut ilmu itu tadi minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai masuk lubang, dari mulai keluar lubang sampai mati. Saya mah ada orang, ya Ustaz, kenapa berhenti ngaji? Udah punya istri? Nggak ada. Udah punya istri terus ngaji. Udah punya cucu ngaji. Mau mati tetap ngaji. Mudah-mudahan yang paling hebat kita mati dalam keadaan ngaji. Amin ya robbal alamin. Ini saja dulu mengenai masalah tentang kita niat nuntut ilmu. Nanti kita akan belajar juga adab-adab tentang nuntut ilmu, tata cara kita tentang nuntut ilmu, bagaimana adab yang nuntut ilmu, bagaimana adab yang ngajarnya, bagaimana adab yang ngajinya, bagaimana kita adab sama ilmu, bagaimana adab sama yang punya ilmu. Insya Allah kita akan pelajari. Tujuannya adalah supaya kita cepat dapat ilmu. Sebab kenapa? Ilmu itu mesti dihormati. Mesti dihormati. Yang pertama kita menghormati ilmu. Hormati ilmu. Yang kedua hormati yang punya ilmu. Mana ciri kita punya hormat sama ilmu? Kalau ngaji pakai peci, itu namanya kita hormat sama ilmu. Minimal pakai pakaian yang
sopan, jangan pakai kaos oblong, ya pakai celana pendek. Itu namanya kita tidak menghormati Bagaimana mau kita dapat ilmu, hormat aja belum? Betul nggak? Harus hormat dulu sama ilmu, muliakan dulu ilmu, muliakan ilmu muliain. Nanti lama-lama kita mulain orang yang punya ilmu, muliakan. Nah, cara orang yang memuliakan ilmu tersebut tadi sopan. Kemudian setelah punya ilmu, amalin. Itu namanya orang yang memuliakan ilmu. Kita punya ilmu nggak diamalin, itu namanya orang yang nggak memuliakan ilmu. Insya Allah kalau kita amalkan ilmu nanti ada keberkahan. Ilmu kita ada berkah. Kan ada orang yang punya ilmu nggak berkah. Ada orang yang ilmu sedikit tapi berkah. Nggak taunya dia berkahnya. Hormat sama ilmu, memuliakan orang yang punya ilmu. Adab-adab ilmu juga dia pakai. Insya Allah. Barangkali ada yang nanya, silahkan. Perempuan. Iya. Kita kalau ke cewek, kita mau dapet cewek, pakaian kita kurang bagus, kira-kira dapat nggak? Kita mau dapat cewek, contohlah mau apel ke rumah cewek, pakaian kita compang-camping, dapat nggak? Pas setidaknya kita kan pakaian yang bagus, tecis, sampai-sampai nggak punya sepatu, minjem sepatu, betul? Nggak punya jas, minjem jas, betul? Saking pengen dapatnya cewek, kita juga begitu. Saking pengen dapatnya ilmu, penampilan sopan supaya kita dapat ilmu, begitu sama. Orang mau ngelamar cewek, mau dapet cewek, mau apel, kemudian pakaian kita selebor, diusir, gak bakal diterima sama cewek, betul? Paham ya? Barangkali itu saja dulu ya. Siapa lagi yang nanya, silakan. Jangan malu-malu. Ayo yang lain coba. Ayo, nggak ada lagi. Cukup ya. Ini hanya sekedar penyegaran kita supaya kita betul-betul untuk ilmu yang baik ya. Tujuannya kenapa? Supaya untuk masa depan kita. Ilmu walaupun sedikit, kalau manfaat insya Allah akan berguna nanti untuk masa depan kita, insya Allah. Jadi hidup yang bagus itu jangan pernah kita berhenti menuntut ilmu. Jangan pernah. Misalkan contoh nih, kita nanti udah hidup di mana saja, di luar mana saja, di kampung mana saja, ada pengajian, ikutin. Apalagi kalau kita sampai bisa, apalagi sampai kita mau ngasih, tentunya kita akan ngajar. Nah kalau kita belum bisa ngajar, supaya jangan termasuk kita dosa, belajar. Belajar juga kita nggak bisa-bisa, ya nggak punya. Belajar kita nggak ada untuk bekal. Kan belajar kan mesti ada bekal, ya mesti ada bulgotun, mesti ada bulgoh, mesti ada bulgoh itu apa? Bulgoh itu harus ada bekal. Kalau nggak ada bekal zaman sekarang baru. Nah kita nggak punya bekal, ayo setiap ada pengajian kita berhenti, setiap ada pengajian di musola mana kita hadir. Jangan lupa bawa buku. Kalau nggak bawa buku, bawa handphone, taruh sini. Pulang ke rumah dengerin, apalin, insya Allah mudah-mudahan dapat ya, walaupun sedikit. Kalau kita dapat manfaat, amalin ya, insya Allah. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina
ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربي يسر لنا ولا تعسر علينا في العلم والدين والدنيا والآخرة ثم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.